Halo, cek sound. Cek cek. Cek tes 1 2.
senjatanya semua di situ. Kalau sudah.
ketertiban acara, kami mohon kepada para peserta untuk dapat mengaktifkan fitur kamera dan memastikan mikrofon berada pada mode silent selama acara berlangsung. Terima kasih. Anggreni, mana itu backdropmu, background acaramu Anggreni? Background acaramu ada? Nggak ada? Iya Pak, baru. Ya baru Pak. Hah? Baru di. Kenapa? Baru di setel Pak. Baru di set. Oh iya. Iya. Sudah mulai kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan selamat bergabung di jaringan Zoom meeting ini. Selamat datang di sharing session Managing Virtual Event During Pandemic, persembahan dari Out Production. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal Sultan, MSI selaku Kepala Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Yang terhormat Dr. Muhammad Akbar, MSI selaku dosen penanggung jawab mata kuliah Event Management. Dan yang terhormat narasumber kami Bapak Aswan Amiruddin, serta yang kami cintai para hadirin peserta sharing session pada hari ini. Senang sekali saya Meilani akan memandu rangkaian acara sharing session pada hari ini sampai akhir acara nanti. Langsung saja kita ke agenda pertama, yaitu pembacaan doa oleh Muhammad Irham Arbiansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan webinar kita pada hari ini diberkahi dan diberi jalan yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim akan saya pimpin dan yang non kami persilakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini, di tempat ini, kami hendak menyelenggarakan acara webinar ini dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat ya Allah dengan persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunlah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenalkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya yaitu laporan panitia pelaksana. Saya persilakan Nurul Atif Anggraini untuk maju ke depan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Hasanuddin. Yang terhormat, Dosen Pengampu Mata Kuliah Event Management 1. Yang saya hormati, Bapak Aswan Amiruddin selaku Marketing Communication Manager Kala Toyota, serta yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman peserta sharing session Managing Virtual Event During Pandemic. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas izinnya, walaupun kita masih di tengah pandemi COVID-19, pada hari ini kita dapat bertemu secara virtual untuk bersama-sama mengikuti kegiatan sharing session ini. Sebelum itu, saya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Sharing Session ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada atas kehadiran Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian dalam acara sharing session ini. Kehadiran Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian saat ini sesungguhnya memberikan rasa bangga dan sukacita atas upaya dan usaha panitia penyelenggara dalam mempersiapkan kegiatan ini semenjak beberapa waktu yang lalu. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini berangkat dari salah satu tugas mata kuliah kami selaku mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Unhas, yaitu mata kuliah Event Management 1. Seperti yang kita ketahui, semenjak hadirnya virus yang kita kenal dengan COVID-19, menjadikan kegiatan-kegiatan yang tadinya dilaksanakan secara langsung atau secara offline, berubah haluan menjadi kegiatan virtual. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengharuskan event kreator untuk beradaptasi dalam menyelenggarakan suatu event. Berangkat dari hal itu pula lah, pada hari ini kami, Alt Production, mengangkat topik yaitu bagaimana cara memanage suatu event virtual di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan bagaimana tetap mengembangkan kreativitas tanpa batas. Dan alhamdulillah, pada event kali ini dapat saya laporkan bahwa kegiatan ini mendapat antusias yang cukup besar dari berbagai pihak. Tercatat sekitar kurang lebih 100 peserta yang mendaftar dari berbagai daerah. Ada dari Sopeng, Wajo, Makassar, dan daerah lainnya. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan sharing session ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan selama kegiatan ini berlangsung. Semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat yang besar sehingga kita mampu meningkatkan kreativitas kita dalam menghandle sebuah event, baik itu secara virtual maupun secara non-virtual. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama maksimal untuk mewujudkan adanya kegiatan ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Selamat mengikuti sharing session Managing Virtual During Pandemic by Alt Production. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Akbar selaku dosen penanggung jawab mata kuliah Event Management sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Kepada Bapak Akbar, saya persilakan dengan hormat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran, Adek? Ya, kedengaran Pak. Kedengaran. Apa namanya, sinyalnya kayaknya putus-putus. Saya tidak banyak mendengar dari apa yang Anda sampaikan ini ya. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama tentu kita sepantasnya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada kesempatan ini praktek dalam hal ini penilaian mata kuliah Event Organizer 1 akan dilaksanakan, di mana pada kesempatan awal kita bertemu bahwa mata kuliah ini selain diteorikan, mata kuliah ini akan dipraktekkan. Dan alhamdulillah sekali lagi syukur Anda sudah mengikuti itu dan kelihatannya acara ini bagus ya. Mudah-mudahan. Acaranya juga luar biasa, sangat terkait dengan kondisi kita yang saat ini, managing virtual event daring pandemik ya, bagaimana mengelola event di era pandemik. Kira-kira begitu ya. Ini sangat-sangat luar biasa menurut saya, dan tentu pada kesempatan ini selaku penanggung jawab mata kuliah yang juga jarang bertemu dengan Anda, ada partner saya yang luar biasa. Terima kasih kepada Pak Kahar, ada Ibu Tika, terima kasih, dan adik-adik sekalian kepada mahasiswa. Mungkin jaringan dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya ulangi lagi sambutan saya, sekaligus nanti membuka acara. Internet di sini di kantor pusat lagi kayaknya bermasalah, jadi saya pakai handphone ini adik sekalian. Baik, pertama-tama mari kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada kesempatan ini kita semua diberi kesempatan untuk beraktivitas, kesempatan dan kesehatan untuk beraktivitas, terutama dalam menjalankan tugas keseharian kita, dosen dan mahasiswa tentunya. Kemudian salam dan selawat tak lupa kami kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, saya lebih awal menyapa dua partner hebat saya, Pak Kahar dengan Ibu Tika. Ada dua-duanya? Pak Kahar monitor dengan Ibu Tika. Hanya Pak Kahar, Pak. Hadir Pak, hadir. Hadir, luar biasa. Ya. Terus Bu Tika ada? Oh, Bu Tika kelihatan tidak mendengar. Pak Kahar minta maaf, ini saya pakai handphone karena jaringan kayaknya kurang bagus. Terus saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pak Aswan selaku manajer communication
Kala Toyota dalam hal ini akan membagi ilmunya kepada kita semua, kepada adik-adik sekalian, bagaimana memanage satu event di era pandemi ini. Untuk tidak membuang-buang waktu, perkenalkan saya yang kebetulan ditunjuk sebagai penanggung jawab mata kuliah untuk membuka acara ini secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berweb seminar mungkin ya, atau selamat berbagi ilmu dengan dengan narasumber yang luar biasa untuk kita semua pada hari ini. Dan adik-adik mahasiswa, selamat Anda telah mencapai akhir daripada kegiatan perkuliahan kita. Moga-moga nilai Anda menjadi baik semua. Itu tentu tidak lepas daripada bimbingan dua dosen kita yang senantiasa mendampingi Anda, Pak Kahar dan Ibu Tika. Saya sendiri juga harus memohon maaf karena tidak banyak bersama dengan adik-adik sekalian, termasuk kepada dua dosen tadi yang saya sebutkan. Mohon maaf karena tidak selalu bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Saya, sebagaimana kita ketahui, tugas saya luar biasa rumitnya di tingkat direktorat sebagai Direktur Inovasi dan Kewirausahaan. Sekali lagi selamat untuk Anda, dan saya buka acara ini dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Akbar. Dan langsung saja kita masuk ke segmen utama kita. Namun sebelum itu dimohon selama materi, teman-teman agar memastikan mikrofonnya berada dalam mode mute. Sharing session ini akan dipandu secara langsung oleh Saudara Gilang Ramadan selaku moderator yang akan menemani teman-teman semua selama acara inti berlangsung. Silahkan Gilang. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman, seluruh panitia, dan seluruh orang-orang yang telah berpartisipasi sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dan akan segera melaksanakan kegiatan kita, yaitu virtual sharing session bersama Pak Aswan Amiruddin selaku Marketing Communication Manager dari Kala Toyota, di mana tema yang akan kita angkat atau akan kita bicarakan bersama Pak Aswan adalah Managing Virtual Event During Pandemic, di mana kita akan mempertahankan kreativitas di masa krisis. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih serius, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya selaku moderator dari sharing session ini memperkenalkan diri kepada Pak Aswan. Baik, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan. Saya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi dan tentunya kita akan lebih mengulik lagi tentang hal-hal mengenai marketing communication khususnya yang diselenggarakan atau hal-hal mengenai virtual management. Baik, ada hal yang menurut saya sangat menarik ketika saya mencari tahu tentang Pak Aswan Amiruddin sendiri. Oke, apa itu, Gilang? Ya, di mana saya agak iri Pak ketika membaca profil Bapak. Ini Bapak dari teknik mesin loh. Tetapi kerjaannya begitu hal-hal seputar komunikasi yang seharusnya saya sebagai orang komunikasi agak minder gitu Pak. Saya yang mempelajari ilmu seperti ini bisa dipelajari oleh orang lain, dan tentunya Pak Aswan Amiruddin ini memiliki sesuatu hal. Kita bicara tentang kualitas tentunya Pak.
sehingga Bapak bisa berkiprah di Kala Toyota. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit awal mula Bapak bisa berkiprah di Kala Toyota tentunya gitu. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa. Senang sekali bisa hadir di sini untuk sharing bersama Gilang tentunya dan teman-teman panitia lainnya. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk coba berbagi apa yang selama ini saya pelajari, apa yang saya dapatkan di dunia industri yang atau di dunia yang saya geluti saat ini. Menarik tadi pertanyaan dari Gilang bahwasanya kenapa saya agak nggak nyambung ya sama kuliah, di mana saya basicnya kebetulan saya alumni Unhas juga. Saya di teknik mesin kemarin, jurusan adalah industri kebetulan. Toh bekerja di dunia marketing atau dunia komunikasi. Nah, itu memang basicnya saya dapat dari pada zaman kuliah sih, dimana tuh zaman kuliah saya cukup aktif dalam organisasi, baik itu dalam level himpunan maupun sampai di level senat. Termasuk terakhir saya juga dan kebetulan di setiap kepanitiaan saya kebagian tanggung jawab di koordinator acara. Jadi memang ilmu-ilmu komunikasinya, ilmu meng-creating eventnya itu saya dapatkan banyak dari zaman kuliah. Event-event apa saja mungkin teman-teman juga sering bikin kayak festival musik, kita ada musyawarah himpunan, termasuk sampai terakhir saya koordinator acara ospeknya Fakultas Teknik di 2001 kalau saya cukup lama juga ceritanya. Itu saya dipercaya untuk menjadi mengkoordinir acara ospek waktu itu. Nah itulah kenapa akhirnya saya merasa ini yang cukup menarik, walaupun mungkin sedikit banyak tidak terlalu relate dengan apa yang saya dapatkan di bangku di kelas ya. Ini lebih banyak saya dapatnya di pergaulan, di organisasi. Nah, mungkin ini juga salah satu sisi positif di mana kita pentingnya berorganisasi, tidak hanya mengandalkan apa yang kita dapatkan di bangku kuliah sebenarnya, dan itu sangat bisa untuk menopang masa depan kita ke depannya. Tapi tentunya apapun itu faktor utamanya adalah kita serius. Nah, selepas kuliah itu kebetulan saya mendaftar sebelum di Haji Kala saya di Sampurna. PTM Sampurna 2003 saya selesai, 2004 alhamdulillah keterima di PTM Sampurna sebagai marketing supervisor. Jadi di situ mulai kiprah profesional saya di Sampurna. Kurang lebih saya selama 6 tahun di situ. Mungkin adik-adik atau Bapak Ibu tahu kalau Sampurna adalah salah satu perusahaan rokok terbesar, which is komunikasi mereka tidak jauh dari event. Iya betul Pak. Tidak jauh dari press conference, tidak jauh dari menggunakan media-media informasi yang ada, baik itu mungkin above the line-nya maupun below the line-nya, itu semua kita gunakan kemarin. Overall, disitulah saya mulai lebih kaya lagi dalam bidang marketing, dalam bidang komunikasi. Terus waktu itu saya dapatkan di luar kota Makassar, di Manado tepatnya. 2010 saya mutusin untuk mau balik ke Makassar. Balik Makassar, kebetulan di Kala Toyota ada lowongan yang kayak sebagai marketing juga. Akhirnya saya apply dan alhamdulillah keterima, dan sampailah saya pada posisi sekarang ini selama kurang lebih berarti 2010 ini 10 tahun lah. Saya berkarir di mana? Di Haji Kala sebagai marketing komunikasinya. Dan di situ mungkin saya jelaskan sedikit marketing komunikasi yang kita lakukan tadi kurang lebih hampir sama juga di Sampurna, which is semua channel kita pakai, mau above the line-nya, below the line-nya pun kita pakai juga untuk melakukan komunikasi untuk gimana senantiasa membangun awareness, membangun exposure, membangun brand relation, membangun intimasi terhadap customer. Itulah mungkin adik-adik dapatkan di bangku kuliah, apa sih objektif kita untuk membangun komunikasi. Tentu hal-hal yang tadi itu sangat adik-adik pahami lah seperti apa. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya Pak, saya sebenarnya sudah lama mengetahui tentang Kala Toyota Pak. Tetapi yang kemudian mungkin ada tentunya hal-hal yang masih saya tidak tahu. Jika saya dalam posisi sebagai pelanggan dan pelanggan yang mungkin tidak tahu apa-apa Pak, tentunya yang paling pertama yang saya kenal adalah brand daripada Kala Toyota itu sendiri, di mana menggunakan kata Kala. Saya langsung tahu, tapi kemudian ada pertanyaan yang terbesit dalam hati saya begitu Pak. Apa sih yang menarik atau apa yang membedakan sebenarnya Kala Toyota dengan
kompetitor-kompetitor lainnya begitu Pak. Sehingga bisa mungkin dari segi marketing komunikasinya yang kemudian berlanjut ke pandemi saat ini begitu Pak. Oke, mungkin kalau kita bisa bahas apa yang membedakan kami dengan kompetitor yang lain ya. Sebenarnya basically banyak hal yang coba kita tanam atau banyak hal yang kita injek value-nya atau kita coba membuat sesuatu yang berbeda. Mulai dari produk kita, mulai produk Toyota itu boleh dibilang line up-nya paling lengkap. Mulai dari mobil yang paling murah harga 100-an sampai harga yang miliaran ada di kita. Mulai mobil untuk anak muda sampai yang berkeluarga itu ada juga di Toyota. Itu yang merupakan salah satu kelebihan atau perbedaan kita dengan teman-teman yang lain. Yang kedua adalah line after sales. Karena kenapa line after sales saya bilang? Karena di sini jaringan kita boleh dibilang hampir ada di semua provinsi yang ada di Sulawesi Selatan. Nah itu setiap kabupaten kita ada line after sales. Nah di mana pastinya setiap customer atau setiap pengguna mobil pasti sangat membutuhkan layanan after sales-nya. Dia beli mobil, dia pasti udah mikir saya harus servis kemana nih, bengkelnya ada di mana. Dan segala macam. Nah itu yang kita udah siapkan jauh hari sebelumnya. Ketiga pastinya adalah teknisi kami yang bersentuhan langsung dengan customer itu bersertifikasi internasional, karena dari Toyota nasional dan internasionalnya pun sendiri mengeluarkan standarisasi bagi setiap technical yang ada di lapangan. Jadi punya sertifikasi internasional semua. Jadi secara kualitas, mutu dan sebagainya ya nggak diragukan lagi lah kalau kita bicara produk Toyota. Yang menarik lagi tadi seperti Gilang bilang bahwasanya pertama mengenal adalah Kala. Betul. Jadi sebenarnya di sini kita ada dua brand, ada Kalanya sendiri dan Toyotanya. Ada dua brand yang berbeda karena Kala tidak hanya Toyota. Ya kan? Kalau Toyota udah pasti kalah kalau bicara di Sulawesi Selatan. Nah, ini memang ada dua PR bagi kami untuk mendevelop dua brand Kala dan brand Toyota, di mana masing-masing punya value dan diferensiasi sendiri-sendiri. Kalau Kala mungkin kita semua tahu bahwasanya ini salah satu produk lokal yang boleh dibilang salah satu yang perusahaan yang sukses dan terbesar yang ada di Indonesia Timur lah, karena memang banyak umurnya Kala sekarang udah 68 tahun. Dia cukup eksis di Indonesia Timur untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada di Indonesia Timur. Nah, dua hal itu yang kita combine di jadinya Kala dan Toyota, sehingga mungkin itulah yang harusnya menurut kami bisa menjadi kenapa dipilih. Dan sekarang pun kami masih menguasai market untuk otomotifnya. Kita masih nomor 1 untuk Toyota. Jadi itulah mungkin alasan kenapa tadi customer harus atau udah memilih Kala Toyota sebagai produknya. Dan tentunya lagi mungkin kalau bicara teori, mungkin teman adik-adik udah tahu gimana sih teori marketing itu ada marketing mix segala macam, 4P atau 7P sekarang udah berkembang sampai 7. Itu udah ada di situ, ada product, price, place dan segala yang promotion. Nah itu pasti kita perkuat di setiap lini itu. Nah bicara setelah promosi, salah satu channelnya adalah terjadi perubahan ketika masa pandemi. Betul. Gimana kan itu tadi memaksa kita untuk tidak melakukan activity offline lagi. Banyak sekali adaptasi begitu. Ketika pandemi. Dimana tadinya kita masih bisa face to face, masih bisa melakukan activity below the line, mengumpulkan orang banyak, segala macam, dan akhirnya tidak bisa. Nah itulah yang membuat kita harus berpikir keras bagaimana cara membuat suatu terobosan yang baru, inovasi yang baru, sehingga tugas kita sebagai marketer tadi untuk tetap senantiasa membangun awareness, membangun exposure, dan membangun top of mind di pikiran customer itu tetap jalan dan tetap terjaga. Nah akhirnya kita pikirkan untuk mencari sesuatu yang baru atau yang bisa tetap menjaga komunikasi tadi ya. Salah satunya dengan melakukan activity virtual. Seperti yang kita jalin sekarang kan nih, activity virtual. Nah inilah salah satu cara untuk kita tetap berkomunikasi dengan customer atau target market kita. Seperti itu. Baik Pak. Tadi saya sudah baca-baca tadi materi yang Bapak kirimkan. Mungkin teman-teman bisa tampilkan di layar atau supaya semua audiens yang menyaksikan ini bisa melihat dan Bapak mungkin bisa sedikit menjelaskan. Karena saya sangat yakin Pak, tentunya ketika sebelum terjadi pandemi ini ada perombakan konsep, mungkin ada sesuatu hal yang kemudian Kala Toyota harus beradaptasi dengan menghadirkan event virtual, menghadirkan hal-hal baru seperti itu Pak, berinovasi, berkreasi. Dan saya lihat tadi di data yang Bapak kirimkan itu betul-betul sangat banyak. Dan untuk teman-teman mungkin bisa ditampilkan PPT-nya. Ya memang kita gimana harus tetap bisa survive itu tadi sih. Harus mencarikan cara baru. Nah ini kita mungkin di sini
beberapa contoh event virtual yang kita bikin. Ini kita skip aja, yang satu aja lagi yang. Oh, yang satu lagi? Oh, ini adalah event virtual kita namanya gathering online. Ini udah kita lakukan 26 kali selama mulai masa pandemi sampai November kemarin. Ini kita bikin tiap minggu, setiap minggu dengan tema dan pembicara yang berbeda. Ini sampai kita pembicaranya dari level nasional sampai lokal. Nah, kalau kita lihat di sini Pak JK ada, kita sempat undang juga sebagai pembicara. Pak JK ada, sini ada Pak Kapolda, ada kemarin banyak juga Pak None ada di sini. Terakhir kita bikin di sini ada Pak Sandiaga Uno nih, jadi Pak Sandiaga ya, pembicara juga. Jadi kita bahas adalah tema-tema yang lagi tren di pada saat itu. Misalnya ada tentang vaksin, kemarin lagi tren vaksin, kita bahas, kita diskusi. Lagi panas-panasnya diskusi. Itu terus ada tentang UMKM ini sering sekali kita bahas nih, UMKM. Ada banyak pembahasan kita tentang UMKM karena memang kita sadar saat ini UMKM lagi jadi sorotan, UMKM lagi pengen kita develop. Nah, kita coba mengedukasi, melakukan sharing terhadap orang-orang yang kompeten terhadap UMKM. Ada juga yang bahas tentang hobi. Ini kita dengan Pak Kapolda nih, hobi naik sepeda dia. Jadi kita bahas tentang bagaimana cara bersepeda yang baik. Nah, itulah hal-hal contoh-contoh aktivitas yang kita lakukan di mana kita memang tujuannya adalah mengedukasi tidak hanya eksternal kami, tapi internal kami pun juga kami edukasi. Kenapa kita bikin ini? Supaya teman-teman kami di internal tetap semangat bahwasanya di masa pandemi ini kita juga masih bisa beraktivitas, tidak give up. Jadi kami di head office membuat terobosan ini untuk tadi juga yang saya katakan, bagaimana membangkitkan semangat tim kami di bawah di lapangan, tim sales utamanya. Karena yang tadinya kan mereka jualan harus ketemu orang, kayak gini, memprospek orang, ketemu, bikin menjelaskan produk, bicara diskon, negosiasi segala macam. Finally di mereka nggak bisa ketemu lagi. Nah, dengan begini kita tadi mengedukasi mereka caranya gimana tetap bisa survive, bisa tetap jualan walaupun tanpa ketemu langsung dengan customernya. Nah, di sini pun kita memang ya ujung-ujungnya pasti kita tetap jualan sih. Walaupun ada konten edukasinya cukup banyak, tetap kita ada jualan. Jadi di sini kita injek juga orang yang melakukan transaksi selama event ini dapat benefit tambahan. Nah, akhirnya men-trigger orang untuk melakukan pembelian. Ada juga men-trigger, saya tunggu, kita sebenarnya getol, ini istilah kata getol, gathering online. Saya tunggu getol aja deh, karena di getol itu ada tambahan, biasanya kita ada kasih door prize, door prize setiap kali getolnya. Nah, ini yang so far cukup membantu kami dalam tetap terkoneksi dengan customer kami, dan tentunya jualan tetap ada juga. So far kita udah mendapatkan jualan dari sini sekitar hampir 2.000-an, 3.000-an dari ini ada jualan yang kita dapat dari event ini saja. Jadi itu cukup lumayan lah. Kalau berbicara tentang getol ini, Pak, ya, saya lihat ini banyaknya poster seperti ini, tentunya bisa dibilang kegiatan ini sudah berhasil gitu, Pak. Tentunya ada tim-tim khusus atau kepala-kepala yang berpikir untuk menghasilkan ide. Bagaimana sih dalam tim komunikasi dalam kanal Toyota menghadirkan kegiatan-kegiatan seperti ini? Tentunya ada tim-tim khusus atau ada seperti perlombaan begitu, Pak, dalam internal Bapak sendiri yang kemudian tolong dong kamu mikir gini, tim ini buat event gini dong, sehingga ketika dikumpulkan jadi satu selalu saja ada kegiatan-kegiatan yang menarik sehingga bisa sukses seperti ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit. Ya, jadi memang akhirnya tadi pada saat pandemi kita mikir, tim kita memang kebiasaan terus secara offline. Paling sering kita bikin, mungkin teman-teman juga sering ada pameran di mall, ada gathering segala macam, dan akhirnya itu tidak bisa. Nah, akhirnya kita mengoptimalkan tim yang ada, karena kebetulan di tim saya ada yang bagian khusus event, ada memang yang PR, ada yang memang itu digital. Jadi semua tim ini kita berembuk, akhirnya kita sepakat untuk membuat event virtual seperti tadi getol ini. Nah, kita membagi timnya, semua melebur akhirnya. Semua melebur dalam situ, tim event, tim digital, dan tim PR melebur, masing-masing punya partnya. Kurang lebih seperti tampilan di studio inilah. Jadi ada kebetulan yang setiap kali getol yang melit itu kebetulan saya. Yang melitnya langsung, terus ada tim saya juga berperan sebagai host, yang tadinya tidak pernah MC akhirnya jadi MC. Ada MC, terus ada tim saya juga akhirnya jadi yang operator, karena kita harus belajar Zoom lagi karena kita ini pakai Zoom.
Jadi teman-teman harus belajar Zoom lagi, dan kita untuk menambah amplifiernya kita melempar ke YouTube ataupun di Facebook. Jadi kita harus belajar lagi gimana mengoneksikan antara aplikasi itu aplikasi. Terus mungkin di sini udah lebih canggih, udah pakai OBS ya. Ini lebih expert lah di sini. Kita masih manual, masih laptop, masih itu. Ini ada kamera segala macam. Jauh lah dibandingkan kami yang memang masih menggunakan laptop aja kita sebagai kamera. Kecuali yang Kalaver dan Kalaver itu 2 kali. Yang pertama memang murni online kita bikin, itu online, dan Kalaver yang kedua itu kita gabungkan online offline. Jadi ada aktivitas offline-nya kita gabungkan dengan online juga. Nah itu tadi pembagian tim. Jadi masing-masing, kebetulan kita bertujuh, masing-masing punya bagian. Ada bagian mencatatin jumlah peserta Zoom, ada yang mengecek pendaftaran, ada yang bagian masukin iklan segala macam. Akhirnya semua kita setiap kali kita kumpul semua, dan masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya. Dan itu seperti dikatakan, kebetulan di kantor kami di Haji Kala setiap itu ada namanya kompetisi Kaizen. Jadi ini kita daftarkan Kaizen itu bagaimana kita selalu melakukan improvement. Setiap kali ada terobosan, setiap ada hal yang baru yang kita lakukan, itu kita di-challenge oleh perusahaan untuk membuat hal baru. Nah, Getol ini tergolong hal yang baru. Jadi inilah kita akhirnya mendaftarkan activity ini ke kompetisi di kami. Jadi tim ini pun juga akhirnya dinilai sama manajemen pihak holding untuk melihat Getol ini seperti apa dan seperti seefektif apa lah aktivitas ini. Jadi semuanya akhirnya pihak manajemen holding pun tidak hanya di Toyota yang Kala Group aware terhadap event ini. Karena tadi kita udah rutin dan impact-nya juga cukup bagus, animo masyarakat juga cukup bagus di event ini. Akhirnya kita terus, dan mungkin di tahun ini terakhir akan ada tanggal 17 nanti nih. Masih ada tanggal 17 itu terakhir untuk tahun ini. Tapi tahun depan kita akan bikin terus lagi. Tapi mungkin akan ada sedikit perubahan dan perbaharuan konsep biar orang nggak bosan juga. Selanjutnya mungkin bisa ditampilkan videonya tadi Pak. Kebetulan teman-teman sangat penasaran. Oke. Oh, Tumingabu ada juga ya Pak? Ini event lain event virtual lain yang kita buat sebenarnya. Jadi sebelum kita melangkah ke Getol tadi, kita ada mau ngapain nih? Jadi kita bikin biar nggak putus komunikasi, kita bikin live Instagram sama Tumingabu sebagai mungkin salah satu selebgram yang lumayan terkenal lah di Makassar ini. Jadi itu yang kita ajak kerjasama buat mereka supaya tadi kita mulai awal pandemi ini April sebulan itu kita isi dulu kekosongan activity dengan menghadirkan mereka. Jadi konsepnya live Instagram, pembicara pun juga pertama kita kemarin mengundang Pak PJ Wali Kota pas baru penerapan PSBB tuh. Ya topik-topiknya pun juga yang topik terkini. Kita sempat diundang Ustaz Dasar juga ngobrol segala. Jadi karena beliau juga cukup banyak followernya segala macam. Jadi ini yang jadi yang cukup trending sih kemarin juga event ini, karena akhirnya orang melihat event kita. Akhirnya teman-teman yang lain pun juga membuat acara serupa dengan kami. Yang terakhir kita bikin ini nih baru-baru kemarin. Virtual Sport ya, November kemarin. Ini ada virtual sport, run dan bike. Jadi eventnya ini diikuti nationwide. Jadi paling jauh kemarin pesertanya ada dari Batam nih ikut. Dari Batam, terus Medan, Jakarta, Bali, Makassar tentunya, dari 2 semuanya itu semua ikut berpartisipasi di event ini. Kurang lebih sekitar hampir 400-an peserta ikut di activity virtual sport ini. Ini yang kemarin kita buat terakhir. Ini dalam rangka ulang tahun Kala Group sih. Karena akhirnya juga manajemen holding aware terhadap event-event virtual, makanya kenapa pada saat kita ngajuin konsep ini, Gayung bersambut, manajemen oke, silakan lanjutkan untuk event ini. Ternyata memang cukup impact lah hasilnya di event virtual ini yang baik. Nah itu biasa sih, mungkin teman-teman juga sering bikin acara live Instagram, itu live Instagram biasa, live Instagram yang kita tiap minggu ngadain juga. Jadi ngundang komunitas, ngundang siapa customer, ngundang internal buat edukasi ke highlight ini. Akhirnya tadinya mungkin tidak terlalu kepikiran, akhirnya kita bikin acara yang continue. Jadi tiap minggu juga ada. Nah sebenarnya ini dengan adanya pandemi ini mempercepat digitalisasi sih sebenarnya. Mungkin harusnya kita akan go ke sana, tapi mungkin tidak sekarang. Tapi karena ada pandemi akhirnya semua harus bergerak lebih cepat dari apa yang kita harapkan. Ya. Selanjutnya mungkin itu. Videonya tadi bisa ditampilkan. Sebelumnya.
Yang sebelumnya atau Yang sebelumnya. yang satunya Pak? Kahait kayaknya danunya. Terima kasih kepada Kala Toyota yang sudah Ada yang satu. Oh yang di YouTube ya Pak? Dan yang Oh ini. Nah ini tim-tim saya kebetulan yang terlibat dalam getol. Ini mereka juga yang seperti saya bilang tadi, ketika ada kompetisi akhirnya kita dokumentasikan kegiatan kita dan inilah hasil mempertahankan dan dokumentasinya. meningkatkan brand awareness. Oleh karenanya, Kala Toyota senantiasa hadir menggelar berbagai event. Salah satunya perhelatan Nah, itu tadi seperti saya bilang tadi kita bermain offline semua. Setelah pandemi COVID-19, Akhirnya, aktivitas event ini terhenti ya, ini karena kan tidak boleh adanya lagi. larangan melakukan aktivitas yang melibatkan pandemi. khalayak ramai. Apakah Kala Toyota mampu mempertahankan brand awareness di tengah pandemi? Data dari We Are Social Hotsuite tahun 2020 mengungkapkan sinyal kalian ini. 272 juta dari 338 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Data dari statcounter.com mengungkapkan bahwa terjadi Nah, kita juga membaca tren dunia di sini kan tren selama dunia masa seperti apa. Oleh karena itu, Kala Toyota melakukan gebrakan baru dalam perluasan strategi marketing dengan menggunakan banyak di masyarakat. Salah satunya dengan menggelar customer gathering Pada saat online di ya, masa betul. pandemi dengan menggunakan omnichannel. Melalui customer gathering online, Kala Toyota mampu membukukan 50 hingga 80 SPK dalam satu kali gelaran. Jika sebelumnya customer gathering diadakan per wilayah, kini melalui customer gathering online dapat mencakup 4 wilayah sekaligus. Budget event yang semula 500 juta untuk sekali event. Ini juga ada efisiensi budget pastinya juga di sini. Nah ini hal-hal yang memang melandasi kita kenapa membuat event virtual juga. Guna mengetahui top of mind atau pencapaian brand awareness merek mobil, maka dilakukan survei. Berdasarkan survei tersebut, diketahui Toyota masih menduduki posisi pertama dengan persentase sebesar 53%. Nah ini suasana kita kalau pada saat bikin getol nih, setiap orang punya bagian masing-masing. Ini rundown, kita nge-brief moderator atau MC, semua punya tugasnya masing-masing. Ini hostnya. Ya, semua konten di audiens yang ada di Zoom, dari moderator yang bertanya segala macam ada di dia. Kalau ini dia mencatat hasil penjualan kita setiap kali event tugasnya dia. Ini MC-nya. Selamat datang di Customer Gathering Online Kala Toyota. Nah itu gambaran yang event getol yang kita laksanakan. Jadi setiap orang punya fungsinya masing-masing. Seperti itu. Kalau berbicara tentang kesuksesan getol Pak, mungkin ada sedikit cerita kelam sebelum Bapak dengan Kala Toyota kemudian bisa beradaptasi. Ya seperti kami berhasil begitu Pak. Tentunya kita tidak langsung ke puncak. Kadang kita harus berdiam diri. Ini kita mau ngapain sih? Ini kita dapat ide seperti apa begitu? Bagaimana kemudian seorang Bapak untuk memanajemen seluruh hal-hal terkait dengan marketing, apalagi ketika diterpa pandemi, tentunya itu ada masa-masa di mana Kala Toyota krisis begitu Pak. Ya, itu pasti. Jadi setiap kali ada perubahan pasti ada butuh waktu untuk adaptasi, ya, dan untuk kita butuh waktu untuk melakukan penyesuaian dengan hal-hal yang baru. Sama ketika tadi ada pandemi itu, jadi memang kita sempat stuck nih, kita harus mau ngapain nih. Tapi selain tim kami juga manajemen kita sering melakukan diskusi tentang hal-hal apa yang kita harus buat. Nah sebenarnya ini rembukan dengan tim manajemen, jadi kita memutuskan kita coba bikin gathering online nih. Kita coba bikin gathering online, kita susun konsep seperti apa. Jadi konsep utamanya adalah pasti ada tadi sharing session, ada pembicara, terus kita tetap jualan, terus pakai platform apa nih?
Nah, platform apa nih yang bisa mengakomodir kita, yang orang tahu semua, dan siapa target market kita, itu kita berhitung. Nah, kemarin pas awal pandemi kan juga lagi boomingnya Zoom. Zoom, betul Pak. Tapi terus terang itu pun kami sempat ragu sebenarnya, apakah customer kami yang ada di daerah paham dengan Zoom? Apakah customer kami yang mungkin bukan pegawai tahu nggak dengan Zoom? Kalau pegawai sering dengan Zoom kan, terus sering dengan Zoom karena mereka meeting apa segala macam, itu mereka pasti lebih paham. Nah, itu menjadi challenge tersendiri juga buat kita, gimana akhirnya kita memutusin pakai Zoom. Di antara sebenarnya bisa ada platform lain, misalnya kita bicara YouTube ataupun kita bisa Instagram. Kembali lagi, customer kita itu beraneka ragam dan ada tersebar di daerah juga. Artinya kita ngecek kalau kita pakai Instagram itu nggak mungkin. Kenapa? Karena itu lebih ke anak muda. Customer kami banyak juga yang berkeluarga dan tidak mempunyai Instagram, pastinya susah. YouTube pun juga kita butuh. Kalau YouTube kita masih butuh platform yang bisa ada interaksi langsung. Kalau YouTube mungkin tidak bisa kita ada interaksi langsung. Kenapa? Makanya kita milih Zoom karena di acara kita di Getol ada pengundian hadiah. Pengundian hadiah itu kan butuh konfirmasi. Kita harus butuh mengkonfirmasi benar nggak yang menang undian ini. Misalnya Gilang nih, Nana Gilang. Kita harus konfirmasi. Betul nggak Gilang ini melakukan pembelian di Kala Toyota misalnya. Jadi itu harus ada tanya jawab. Makanya kenapa Zoom yang kami pilih akhirnya untuk itu. Nah, itu pun trial and error cukup lama karena sebelum kita pakai Zoom kami sempat 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya trial dulu nih, belajar tentang Zoom, dan itu ada dramanya pasti situ karena kita coba mencari formulasi yang tepat seperti apa sehingga kita pun paralel kita pakai tim yang akan operate, kita coba mengedukasi cabang-cabang kami juga yang bagaimana mereka bisa pakai aplikasi Zoom, dan which is itu memang hal-hal yang baru. Nah, disitulah yang memang yang kita butuh konsistensi, butuh disiplin dalam mengedukasi tim yang ada di internal kami di head office maupun yang ada di cabang, untuk mereka juga akhirnya gimana caranya mengajarin customernya untuk bisa pakai Zoom. Bahkan di awal-awal sampai ada tim sales kami yang harus ke rumah si customer untuk live di situ bersama. Jadi dia ngajarin buka live Zoom. Jadi ketika kita oke, Bapak ini menang, jadi yang kesut biasanya langsung salesnya. Saya sales ini tapi saya dampingi lagi di rumah customer, jadi customer baru bisa bicara. Nah, itu juga yang jadi PR di kami akhirnya bisa sampai seperti ini, karena di awal sangat berat untuk melakukan sosialisasi dan quote-unquote mengajari orang untuk bisa pakai Zoom. Dan akhirnya sekarang Zoom juga sudah semakin berkembang, orang semakin aware terhadap Zoom dan udah banyak yang tahu, walaupun kadang-kadang masih ada kendala karena kan kalau bicara event virtual hal paling utama adalah pastinya jaringan yang utama, dan itu uncontrol, susah banget kita kontrol karena walaupun jaringan kita di studio kayak begini bagus, tapi kalau jaringan si penerima di sana jelek, tetap juga penerimanya jelek, ataupun sebaliknya mereka bagus kita jelek, itu tidak bisa connect juga. Nah, memang itu jadi PR utama ketika kita bermain atau menggunakan event virtual, karena harus memastikan jaringan kita pertama harus kuat ngangkat. Misalnya kalau kayak begini teman-teman pakai kamera itu pasti butuh koneksi untuk uploadnya yang harus besar, karena beda ketika cuma pakai laptop dengan pakai kamera gini, filenya kan lebih besar, dan kalau yang menerima pun juga seperti itu. Nah, itu memang perlu hal-hal teknis itu yang sangat penting kita perhatikan, karena ketika apalagi kita bicara event live ya, kalau event live sama tidak live itu berbeda banget. Kalau tidak live kita bisa cut, kita bisa edit lagi, ulang lagi nih eventnya salah, kurang bagus suaranya atau apa, kita bisa ulang. Kalau live itu tidak bisa kita cut di tengah jalan, itu sangat jadi betul butuh presisi, butuh disiplin ke semua tim untuk menjalankan perannya masing-masing, seperti itu. Baik. Ini mungkin jadi catatan buat teman-teman sekalian ketika ingin menggelar sebuah event virtual. Betul tadi Pak Aswan mengatakan bahwa kadang kita ini sudah master, kita sudah bisa menggunakan Zoom, kita sudah bisa menggunakan hal-hal terkait dengan virtual, tetapi kita tidak mampu untuk menjangkau customer kita yang notabene-nya mereka masih sangat sulit untuk menguasai yang namanya teknologi, apalagi ketika menggunakan Zoom. Banyak sekali kendala seperti tidak memiliki media sosial, dan Kala Toyota hadir untuk menciptakan inovasi yang baru yang tadi Pak Aswan jelaskan, langsung untuk memberikan sosialisasi ya Pak. Dan menurut saya ya Pak, salah satu hal yang menjadi kendala tersendiri ketika melaksanakan event virtual itu tadi, mungkin
sepanjang pengetahuan saya, Pak, event virtual itu masih sangat minim untuk diminati. Mungkin karena ya ada banyak audiens yang mengatakan buang-buang kota, buang-buang ini dan lain-lain, dan katanya vibes-nya, katanya perasaannya, feel-nya itu lebih dapat kalau event luring offline. Ya, itu pasti. Ya, pasti. bagaimana kemudian seorang Pak Aswan ini untuk menghadirkan supaya antusiasme audiens ini betul-betul tertarik begitu, Pak? Oke, makanya kenapa kita itu memang jadi PR, gimana menarik orang bisa masuk, karena seperti yang Gilang bilang tadi bahwasanya ya sebenarnya orang bayar yang event ini karena dia mengeluarkan kuotanya sebenarnya kan. Dia bayar, dia ada menjalankan walaupun dia pakai wifi tetap bayar wifi-nya kan. Nah, itu bagaimana supaya orang tidak rugi ketika dia ikut join tadi kayak getol. Kita setiap minggu merubah pemateri dan temanya sesuai apa yang lagi tren supaya orang tadi willing atau ikhlas atau mau ikut di situ. Di samping ada hadiah ya. Memang masih butuh hal-hal yang sifatnya bisa menarik orang kayak hadiah, ada kuis segala macam yang orang mau stay di situ, karena jujur pengalaman kita pun juga sebenarnya sejam setengah itu orang udah cukup capek untuk mau stay di situ, dan memang harus di banyak variasi activity yang kita lakukan. Nah, itu memang jadi PR gimana ngebangun mood dan mengajak orang untuk selalu ikut di setiap kali event virtual. Karena pasti vibes-nya beda sama offline. Offline kita kan ketemu segala macam rame-rame, ngobrol sana sini, itu beda banget vibe-nya. Dan kita itu pun kita alami sebagai penyelenggara event yang biasa kita rame ngumpul. Kayak kemarin kita bikin event sepeda yang virtual. Ini event sepeda diikuti 100 orang, tapi kalau kita bikin orangnya nggak ada ya. Jadi kita berevent kayak tidak ada event. Ya gitu, apa kita bikin ini? Itu yang monitor doang di sosial media. Oke, orang udah lomba, orang jalan kayak gini. Terus apalagi kita bikin ya? Kita juga aneh sendiri dengan kondisi. Tapi ya itu tadi kita harus menyelesaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Karena kalau ketika kita tidak coba beradaptasi dengan perubahan, ya kita akan kalah. Kita akan dimakan dengan perubahan itu. Nah, itu yang paling penting. Bagaimana kita menyikapi setiap kali perubahan. Kalau kita pengen maju ya, nah itu mungkin ada demonstrasi itu penting. Jangan selalu bertahan di status quo. Jika ada berubah, kita coba adaptasi lah hal yang baru itu. Nah, itu yang kita coba jalani di bisnis ini supaya kita tetap bisa survive, tetap bisa berkompetisi, tetap bisa jualan, karena kita tetap menjual. Itu harus menemukan cara-cara yang baru dan memotivasi tim untuk tidak lekas menyerah, tidak cepat menyerah. Itu yang utama juga, motivasi tim, karena memang kita semua tahu kondisi lagi susah. Tapi bagaimana kita dengan bergerak bersama, punya tujuan yang sama, akhirnya itu kita bisa kita atasi seperti itu. Baik, berbicara tentang tim, Pak, teamwork tentunya, Pak. Ya. Kesuksesan sebuah event tentunya ditunjang oleh bagaimana kualitas teamwork ini bekerja sama. Saya ingin menanyakan hal tersebut ke Pak Aswan. Selain motivasi, hal apa saja yang bisa merawat sehingga teamwork ini betul-betul bisa bekerja semaksimal mungkin dan sehingga bisa melahirkan event-event seperti Getol tadi begitu, Pak? Ya, pasti pertama adalah gimana kita bisa saling terbuka sih sebenarnya. Kita saling terbuka, ngobrol apa adanya, itu supaya ketidakenakan atau ketidakcocokan yang muncul bisa keluar semua. Kita obrolin itu fix di depan. Jadi ketika kembali bekerja itu kita udah tidak ada lagi beban, moodnya udah bagus. Nah, kalaupun ada tim yang kurang tepat atau lagi salah, itu kita di setiap kali kita habis getol kita memang langsung ada evaluasi. Jadi ada sebelum getol ada ya meeting dulu, koordinasi, after event pun kita ada evaluasi. Nah, di situ kita saling mencocokkan tugas yang kita masing-masing yang selama pelaksanaan event. Ketika ada yang tidak cocok, kita akan sampaikan, oh kamu tadi kurangnya di sini, kamu tadi kurangnya di sini, ini nah kita perbaiki. Nah, itu kita langsung state di situ, sehingga sama-sama kita akhirnya belajar kembali, mengevaluasi kembali mana yang harus diperbaiki untuk next eventnya. Nah, itu yang utama kalau saya coba develop tim, kita saling terbuka untuk menyampaikan apa yang kurang. Kedua pasti ada kita disiplin lah, sama-sama menjalankan tugas dan peran kita masing-masing. Apa yang sudah diberikan tanggung jawab sama leader misalnya saya ini tugas saya untuk jadi host, let's say saya host, gimana sebaik mungkin menjalankan itu. Ada tim lagi tugasnya apa tadi dia, dan pastinya ada koordinasi dan komunikasi harus jalan, harus lancar, karena percuma juga kita expert di tugas, di tanggung jawab kita ketika kita tidak bisa berkomunikasi sama yang lain. Akhirnya kan kita bicara satu siklus, jadi harus semua siklusnya harus jalan, menjalankan siklus itu, dan tadi dan komunikasi dan koordinasi tadi. Nah, itu memang
yang harus jaga ketika kita dalam satu tim. Pastinya ada tadi visi dan misi udah pasti harus sama lah sebelumnya. Objektif goal kita bersama-sama harus satu dulu. Nah itu yang memang harus dimantapkan atau harus selalu dicek ketika kita membangun sebuah tim sebenarnya. Sama ya itu tadi kita coba untuk tidak hanya di dalam kerjaan kita as a team, di luar pun kita masih tetap santai, kongko bareng segala macam, kita tetap jalan. Jadi tidak hanya kita pas serius doang nih kita ngumpul, pas itu santai pun kerjaan lagi low, kita ngopi bareng, ngobrol bareng. Nah itu juga untuk mencarikan suasana, untuk tadi tetap menjalan keterbukaan tadi, keharmonisan tim, itu salah satu cara untuk kita tetap bisa kompak pastinya. Tadi saya perhatikan Pak, ada video testimoni, mungkin itu bisa diputarkan. Oh boleh, itu testimoni teman-teman sales kayaknya yang merasakan manfaat dari getol. Baik, untuk teman-teman mungkin bisa diputarkan videonya. Ini apa? Bukan. Ini kayaknya video yang panjang. Oh ini yang tadi ya. Yang ada di slide tadi kayaknya setelah video pertama. Tapi memang tim Bapak pernah melakukan survei seberapa banyak yang puas dengan atau seberapa antusias masyarakat dalam event ini getol begitu Pak? Ya ini kan sebenarnya user seperti tadi. Getol ini melayani dua customer kita sama internal. Oh, ini distribusi dari tim sales kami yang manfaat dari getol itu. Selamat malam Kala Toyota, saya Steven, sales marketing Haji Kala Udin. Saya ingin berterima kasih kepada Kala Toyota yang sudah mengadakan gathering online atau getol, di mana banyak sekali benefit yang saya sendiri dapat dalam hal saya bernegosiasi sama customer maupun untuk hadiah untuk customer, terutama bagi customer yang mau mengajukan kelebihan diskon. Saya sebagai sales marketing Haji ini getol dijadikan alat negosiasi sama jadi seperti bilang tadi, kalau customer yang minta diskon tambahan 1 juta 2 juta, dia negosiasi nggak usah aja Pak minta tambah diskon, Bapak ikut acara getol aja, itu ada apa namanya Bapak bisa berpeluang menang hadiah yang lebih besar nilainya kayak gitu. Ini cukup membantu juga. Dimana banyak sekali benefit yang bisa diberikan kepada customer yang ingin bernegosiasi diskon maupun angsuran lebih ringan, dan banyak hadiah-hadiah yang akan diundi. Dan alhamdulillah sudah banyak customer saya yang mengikuti gathering online ini dan mendapatkan sepeda lipat, Samsung Tab, Samsung Watch dan Apple Watch. Jadi buat customer yang ingin negosiasi diskon dan angsuran lebih ringan, saya sebagai sales marketing Toyota Cokro menyarankan untuk mengikuti gathering online ini. Terima kasih. Minum ya? Iya Pak, silakan. Baik, itu tadi video video testimoni dari sales ya Pak? Ya. Semua tim yang bekerja di balik kesuksesan virtual event yang diselenggarakan oleh Kala Toyota. Baik, karena kami sudah berbincang-bincang cukup lama dan banyak sekali peserta-peserta atau audiens di luar sana yang sedang mendengarkan, mungkin ingin bertanya 1-2 hal terkait dengan virtual management dan khususnya hal-hal apa saja yang Pak Aswan dan timnya lalui atau telah menyelenggarakan berbagai event tadi seperti event getol, mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Aswan. Baik, dipersilakan. Halo. Saya mau bertanya.
Baik Pak, sambil menunggu pertanyaan yang akan dilemparkan kepada peserta, mungkin saya ingin bertanya lagi terkait dengan saya sudah dapat tadi poin utamanya, kita harus mengedukasi. Yang paling utama adalah tim sendiri dulu, baru betul. Customer. Yang kemudian ketika Bapak dan tim-tim dari Kala Toyota sendiri berhasil melaksanakan suatu kegiatan, tentu kita harus memberikan reward gitu, kepada tim, kepada diri sendiri, karena kesolidan tim ini tadilah yang kemudian sehingga bisa suksesnya sebuah acara. Mungkin ada semacam seremoni, reward atau apa seperti itu Pak? Kalau reward khusus sih mungkin enggak ya, cuma artinya kita kan udah tahu tanggung jawab kita sebenarnya di perusahaan. Jadi ketika yang kita buat itu sukses, itu berimpact terhadap performance perusahaan, itu cukup kita sudah cukup happy terhadap hal tersebut. Jadi paling kami ketika itu impactnya bagus ya mungkin saya sebagai leader tim ini yang mengajak teman-teman ya, paling kita nongkrong, ngopi, ngobrol gitu, lebih santai, evaluasinya lebih santai, tapi tetap fokus terhadap apa yang kita coba develop ke depannya. Jadi lebih ke hal tersebut sih. Tapi tadi seperti mungkin saya sampaikan bahwasanya di kantor, kebetulan di Kala Group ada ajang kompetisi activity yang kita bikin, ajang kreativitas. Nah, teman-teman mendaftarkan ke tahun ini nih untuk ikut kompetisi itu, dan semoga karena kita udah masuk babak final, semoga ini kita bisa menang di kompetisi internal kita, karena memang salah satu value di Kala Group adalah bagaimana selalu senantiasa kita melakukan improvement terus menerus. Jadi ketika kita udah buat standarisasi, harus improve lagi nih, atau membuat hal-hal yang baru apa lagi nih. Nah itu dari manajemen Kala Group memberikan reward, memberikan kompetisi supaya kita mau nih melakukan hal yang sekreatif mungkin dan dapat berimpact pada kemajuan perusahaan. Seperti itu. Kalau menurut saya Pak, di balik event yang sukses, di balik koordinasi yang mantap, tentunya ada manajer yang baik atau ada pemimpin baik yang mampu mengarahkan seluruh anggota-anggota timnya. Saya ingin bertanya secara personal, secara pribadi kepada Pak Aswan. Karakteristik seperti apa sih yang Bapak tonjolkan atau sehingga aura Bapak keluar sehingga membuat teman-teman setim, anggota tim itu betul-betul bisa mendapatkan apa yang Bapak ingin sampaikan, apa yang Bapak ingin lakukan begitu. Mungkin seperti kalau kita melihat Pak Jokowi, Presiden Jokowi, karakteristik beliau seperti santun, merakyat atau sangat sopan, sehingga masyarakat bisa mendapat bahwa ini pemimpin ini lebih sopan ketika berbicara kepada rakyat. Mungkin kalau Pak Aswan sendiri bagaimana mengkoordinir tim sebesar marketing manajemen gitu Pak dari Kala Toyota? Mungkin kalau saya sih melihat tim mungkin biasa aja kali. Yang lebih saya tonjolkan adalah pasti pertama tadi keterbukaan. Itu siapapun bebas untuk berpendapat. Jadi bukan karena dia tim baru atau staf baru atau orang baru jadi dia tidak bisa ngomong, enggak. Ini kita ngomong aja apa yang ada di pikiran dia, sampaikan idenya. Nah itu kita akan appreciate, ngomong pastinya kedua adalah jujur. Kejujuran kita coba develop, sama gimana kita tetap walaupun kita dalam dunia kerja tetap ada nilai-nilai kekeluargaan yang kita bangun. Jadi tadi setiap kali ada waktu kosong itu kita sempatkan untuk coba ngobrol bareng, diskusi bareng di luar pekerjaan atau nongkrong bareng. Nah itu yang saya coba untuk terapkan supaya tadi kami tidak putus hanya berkomunikasi hanya tentang kerjaan, tapi di luar kerjaan pun kami masih bisa bercerita, masih bisa ngobrol satu sama lain, masih nyambung, sehingga tadi koneksi antara tim itu bisa terbangun dan kita bisa lebih akrab lagi, walaupun memang itu tidak gampang pada prakteknya sebenarnya. Ngomongin tapi itu tidak pernah, karena kan masing-masing orang beda, punya karakter sendiri-sendiri. Nah ada tim yang mungkin ketika dia udah pulang rumah, dia udah matikan HP-nya, susah dihubungi segala macam. Nah itu yang kita coba bagaimana mereka masih bisa menyesuaikan lah dengan kondisi pekerjaan yang kita punya, karena memang kita orang marketing boleh dibilang ya hampir full waktu kita bekerja sebenarnya, apalagi itu kemarin pada saat zaman offline orang libur
kita berevent weekend, Sabtu Minggu kita orang libur, kita malah di mall bikin event, malah ada di hotel bikin event. Nah itu yang kita coba jaga teman tadi, tim tadi, supaya mereka tidak oke secara fisik mungkin capek, tapi secara pemikiran itu bisa lebih rilis, lebih santai, dan bisa lebih bisa berbuat lagi untuk ke depannya, seperti itu. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, Saudara Afifah, Saudari Afifah dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada gangguan jaringan di sini karena lagi hujan, tapi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afifah, saya juga satu mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, pertanyaan saya ini mengenai revenue sebenarnya. Nah, karena kita sudah tahu kalau Toyota ini sering mengadakan pameran-pameran yang segmentasinya untuk potential client atau eventnya memang khusus untuk pengembangan potensial customer kan. Nah, tentunya format event itu butuh strategi sales dan marketing selama acara berlangsung, setelah acara berlangsung. Nah, karena pandemi ini mungkin banyak pameran-pameran penjualan yang dipospon dulu. Tadi ada contoh-contoh yang sudah dikasih lihat sama Bapak, itu ada webinar educational yang informatif, seperti sharing session atau tadi gathering online yang jadi training ground bagi para karyawan yang kerja di sales dan marketing. Nah, tapi jika Toyota kala ingin mengadakan sebuah acara yang memang khususnya ingin menghasilkan pendapatan melalui virtual tersebut, apakah pernah diadakan sebelumnya, dan apakah selama pandemi ini pernah membuat event dengan konten yang khusus untuk memasarkan produk dan segmentasinya untuk para mereka potential customer, Pak? Nah, kurang lebih itu pertanyaan saya. Terima kasih kepada Saudari Afifah. Saya persilahkan kepada Pak Aswan langsung menanggapi pertanyaan dari Afifah. Oke, makasih dari Afifah. Pertanyaan yang bagus. Mungkin pasti kita setiap kali beraktivitas ada memang kita berharap ada dapat profit di situ ya, atau dapat margin di situ. Cuman mungkin itu tadi kalau kita bicara marketing activity tidak direct, akan bentuknya langsung dalam bentuk tangible things bisa diukur. Kalau kita bicara marketing activity biasanya lebih banyak ke intangible parameter. Let's say kayak awareness, exposure, image, itu yang memang hal-hal yang kita conduct juga dalam setiap kali kita melakukan activity. Jadi tidak hanya melulu sales, walaupun memang kita tetap ada activity yang bisa generate sales di situ. Let's say kayak kita bicara getol tadi. Untuk generate sales kita makanya menambahkan door prize di setiap kali acara. Ya, betul. Jadi sehingga orang yang selama acara itu mau melakukan transaksi di setiap ketika mereka nonton getol, karena door prize itu tambahan benefit itu tidak ada di luar getol. Jadi itu tadi akhirnya bisa mengenerate sales selama event tadi. Nah, seperti tadi mungkin sudah sampaikan, rata-rata kita bisa dapat SPK atau transaksi 50 sampai pernah malah sampai 100-an. Ada 100 lebih, 188 pernah paling tinggi. Wow. SPK di during getol itu. Nah, itulah impact, itulah salah satu benefit yang kita dapat. Walaupun memang pelan-pelan kita mengedukasinya, yang pelan-pelan, tapi tadi kata testimoni teman-teman sales tadi, ini itu jadi alat negosiasi di lapangan. Bahwasanya Bapak, kalau Bapaknya minta tambahan diskon, dapatnya paling 1 juta. Kalau Bapak ikut getol, Bapak bisa dapat hadiah yang lebih nilainya daripada itu, daripada 1 juta. Akhirnya mereka, oke, saya langsung segera aja transaksi. Misalnya dia baru, atau juga orang-orang yang baru, oke nanti deh saya transaksi. Tapi ditanya, ini ada getol nih Pak minggu ini. Kalau Bapak tidak ikut ini, Bapak rugi nih, ada kesempatan hadiah ini. Akhirnya mereka melakukan apa? Cepat nih melakukan SPK-nya. Karena oh iya ya, saya ikut ini saya bisa dapat peluang hadiah besar. Kalau saya tidak ikut ini saya nggak bisa dapat hadiah. Makanya itu tadi ujung-ujungnya yang mengenerate margin kita, menjadi transaksi di kita akhirnya dengan adanya tadi embel-embel itu. Yang selebihnya memang ada konten edukasi tadi, sharing session. Nah itu kalau itu kan memang nilai plus yang kita tawarkan lagi kepada setiap customer kita, bahwasanya kita tidak hanya melulu bicara tentang jualan, tapi kita juga berbicara peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Contoh tadi kita bicara vaksin.
yang lagi tren. Kita bicara tentang bagaimana mengedukasi UMKM, bagaimana tadi membicara tentang hobi sepeda, bagaimana tadi merawat anak segala. Jadi topik-topik yang lagi tren biasanya kita capture dari sosial media atau media online. Apa yang lagi ramai dibicarakan di situ kita coba cari, kita cari benang merahnya. Oh, ini mungkin yang tepat temanya. Nah, itulah yang kita angkat supaya tadi kita dapat edukasinya, atau ujungnya pun kita dapat salesnya, revenue-nya di situ. Seperti itu sih yang kita. Jadi dan secara biaya lebih murah ketimbang kita bikin activity offline. Sekali pameran kita bisa habisan ratusan juta sebenarnya. Gitu kali mall. Sewa mall aja itu udah 3 hari udah bisa 150-200 juta. Sewa tok, belum isinya segala macam. Dengan event kita bikin online seperti ini, itu lebih murah jadi jauh. Kita cuma biaya akun Zoom berapa sih? Akun Zoom. Terus kita tambahin tadi hadiah-hadiah. Cuma memang tadi tidak semua orang ada orang yang tidak terbiasa dengan online ini. Itu dia memang kita perlu tadi edukasi hal-hal yang baru, kita bisa harus mensosialisasikan kembali hal-hal yang baru. Tapi kita juga tidak meninggalkan aktiviti offline. Jadi yang kita jalankan sekarang aktiviti omni channel. Jadi dua channel kita jalankan, online dan offline, menggabungkan, tidak menghilangkan salah satunya sebenarnya. Ketika PSBB udah mulai tidak ada di Makassar atau udah mulai longgar, kita udah mulai pameran, tapi dalam skala yang lebih kecil. Pameran biasanya objektifnya adalah untuk tadi mencari prospek, sama mencari awareness dan exposure, brand present, supaya orang tidak lupa terhadap brand kita, karena orang sering lihat. Karena salah satu fungsi marketing adalah gimana supaya brand kita tuh jadi top of mind, selalu diingat oleh customer. Nah, bagaimana cara selalu diingat? Ya kita harus sering muncul. Sama ketika kita Gilang punya teman, mana yang lebih diingat, teman yang sering muncul atau yang jarang muncul? Pasti yang sering muncul yang pasti diingat kan, atau teman yang punya nilai lebih atau beda dengan yang lainnya. Nah itu pasti yang akan paling diingat oleh orang. Nah itu ketika kita beda, kita sering muncul itu kan selalu kita diingat sama orang. Nah itu kita coba jaga, gimana selalu kita diingat dan jadi nomor satu, tidak hanya sekedar diingat, tapi jadi top of mind dari masyarakat. Karena banyak sekali informasi yang kita terima setiap harinya dan sangat susah yang untuk menjadi top of mind. Nah itu tantangannya, gimana selalu bisa hadir di benak customer. Makanya kenapa kita tidak meninggalkan offline. Ketika customer ada di offline, kita ada di situ. Ketika customer online, kita ada juga di situ. Makanya kenapa semua channel media komunikasi harus kita pakai. Kita customer ada di jalan, dia bisa lihat billboard kita misalnya, lihat spanduk kita. Mereka masuk ke outlet, kita ada branding kita di situ, ya itulah yang kita coba kerjakan, yang kita jaga. Seperti itu mungkin. Afifah ya? Ya, Afifah. Semoga menjawab. Baik, penjelasan yang sangat menarik dari Pak Aswan. Mungkin dari teman-teman lain masih ada yang ingin ditanyakan. Halo, Kak. Saya mau bertanya. Tentang manajemen anggaran begitu, Pak. Ya. Tadi saya dapatkan kalau online begitu, pengeluaran budgetnya sangat minim ya gitu, Pak. Bagaimana kemudian hal tersebut bisa ditekan pengeluarannya, Pak? Mungkin ada strategi khusus atau hal seperti apa sehingga pengeluarannya betul-betul bisa ditekan, tetapi acaranya sangat sukses begitu, Pak? Ya, kalau bicara memang kita pada dasarnya kalau activity offline memang lebih mahal dibandingkan activity online. Iya, betul. Kenapa? Karena kalau kita offline, misalnya kalau bikin pameran itu banyak komponen di dalamnya sebenarnya yang harus kita, dan melibatkan orang lain. Tadi kayak kita harus sewa lahan, terus kita kayak misalnya kita di mall misalnya, di Nipa atau di Mari misalnya, kita harus bayar tuh sewa lahannya per meter berapa kali berapa hari. Terus kontennya lagi, kita mau bangun panggung, bangun apa, maksudnya lebih menarik, itu biaya cukup tinggi. Selain itu pengisi acara tadi konten, kita pasti harus bayar MC, misal butuh penyanyi bayar penyanyi, butuh penari bayar penari, dan seterusnya. Belum lagi harus butuh lighting, ada butuh lagi sound system. Nah sebenarnya
Tapi sebenarnya kembali ke kebutuhan kita sih, mau se heavy apa kita lakukan. Bisa kita mau yang budgetnya gede-gede banget bisa, yang budgetnya minim juga bisa, tergantung kebutuhan yang kita sama objektif yang kita mau tuju. Kalau online kan ya seperti kita lihat kayak seperti event kali ini kan tidak ada panggung, tidak ada apa segala macam, jadi biayanya tidak mahal. Dan misalnya kalau kita yang paling mahal ya equipmentnya kayak kamera, lighting, itu pun tidak se-heavy ketika kita di offline, di mall let's say. Ya, seperti itu. Baik, Pak, ini di layar kita sudah ditampilkan atas nama Indriani Carolina. Kak, saya mau bertanya. Baik, mungkin dari teman-teman bisa dipersilahkan untuk bertanya. Silakan kepada Indriani Carolina. Halo Kak, maaf saya lagi di jalan soalnya jadi belum bisa nyalakan kameranya Kak. Halo? Halo? Ya. Halo Kak. Halo, silakan Suara Indriani saya sudah Carolina. jelas. Oh ya, mohon maaf sebelumnya nih Kak. Saya lagi di jalan jadi belum bisa nyalakan kamera. Nah, jadi pertanyaan saya, mungkin kita bisa ceritakan Kak bagaimana persiapan menuju event online-nya Kak, karena saya sebenarnya untuk event online persiapannya jujur masih buta sekali mengenai ini managing virtual event. Jadi mungkin bisa dibantu untuk menceritakan bagaimana persiapannya Kak. Baik, kepada Indriani Carolina. Mungkin ini pertanyaan ditanyakan kepada tim yang menyelenggarakan kegiatan ini, Pak. Tetapi nanti kami persilakan Pak Aswan menjelaskan bagaimana sih kemudian persiapan-persiapan sebelum melaksanakan event virtual. Kalau dari kami sendiri, Pak, ada banyak sekali. Bahkan kami sebenarnya awalnya sempat ingin melaksanakan event virtual dengan tema yang lain, Pak. Okay. Tetapi kemudian kami merasa ada banyak pertimbangan sehingga kesuksesan event virtual ini akan lebih sukses ketika kami membahas tentang tema seperti managing virtual event during pandemic dibanding kami mengangkat sebuah tema yang lain. Maka kemudian kami mengadakan rapat, diskusi, dan itu banyak sekali kemudian kepala-kepala yang bertukar ide. Tentu tadi ada persoalan cekcok, ada yang tidak cocok, ada yang tidak sepemikiran. Dan kita butuh seorang pemimpin di sini untuk menengahi dan memberikan solusi. Dan ya bersama dengan teman-teman yang diketuai oleh Anggi, kami berdiskusi betul-betul sampai menemukan titik tengahnya sehingga virtual event ini bisa berjalan dengan seperti sekarang meskipun betul-betul masih sangat banyak kekurangan. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Aswan bisa menambahkan bagaimana sih kemudian persiapan untuk sebelum menuju event virtual agar Indriani Carolina bisa mendapatkan penjelasan tadi. Oke, mungkin saya bisa tambahkan penjelasan dari Gilang. Pertama sebelum kita membuat event virtual, apa yang kita siapkan? Pertama pasti goals-nya dulu nih. Goals kita apa? Objektifnya apa nih untuk melakukan activity? Mungkin setiap melakukan activity kita tentukan goals dulu. Habis kita menentukan goals, kita menentukan siapa targetnya nih yang kita mau sasar. Apakah anak muda, orang tua, laki, perempuan, anak-anak. Nah itu tentu jelas dulu siapa target market kita, siapa kita mau sasar. Dari situ ketahuan goalsnya apa, targetnya siapa, baru kita bisa menentukan kita mau pakai aplikasi apa nih. Medianya apa untuk online. Apakah tadi Zoom, apakah cukup dengan Instagram Live, apa cukup dengan YouTube, atau Facebook, atau TikTok. Ya, itu kan sekarang lagi tren untuk activity itu TikTok. Nah itu kembali tadi goalsnya apa, siapa targetnya, kalau kita menentukan medianya. Setelah kita ketemu medianya, let's say misalnya kita bicara Zoom ya, karena kita mungkin target marketnya orang kerja, dia udah paham terhadap terhadap penggunaan Zoom. Mahasiswa kan pakai daring, pakai rata-rata pakai Zoom, udah paham. Nah oke, kita tentukan Zoom let's say. Nah, setelah itu pasti kita masuk ke perangkat tema apa yang kita mau bahas tadi. Tema target market, goalsnya apa, targetnya siapa, yang kita mau, let's say kita bicara webinar nih,
kita mau bicara seperti tadi Gilang bilang, temanya apa nih yang akan menarik, kira-kira yang menarik audiens banyak untuk masuk ke event kita. Pastinya kita akan merujuk ke tema yang lagi trending atau topik yang lagi trending saat itu. Misalnya sekarang, apa sih sekarang tema minggu ini apa ya? Habib Rizik ya. Habib Rizik. Misalnya yang kita bicara penangkapan Habib Rizik misalnya, itu pasti orang akan tertarik untuk ikut di sesi itu di akun Zoom. Kalau mau lebih menarik lagi tadi, tambahin gimmick hadiah misalnya untuk lebih kuis atau apa kan. Sekarang orang juga lebih agak demanding. Oke, oh itu udah ada hadiahnya. Kalau ada hadiahnya kan lebih menarik. Sama yang paling penting memastikan jaringan kita bagus. Ya betul, Pak. Namanya event virtual sebagus apapun konsepnya, kalau jaringannya jelek tidak ada gunanya juga. Itu paling penting jaringannya. Karena kami pun ketika kami kemarin buat tadi kan kita udah tentukan target segala macam, kita udah tahu nih kira-kira orang yang akan masuk ke Zoom saya sekian banyak. Beda itu kita menggunakan jaringan, let's say kalau pesan 100 atau 300 orang, kita cukup mungkin menggunakan jaringan ya 20 Mbps cukup lah. Ketika kita akan mengesasar 1000 orang sampai 3000 orang, maka kita harus naikin kota jaringan kita mungkin sampai 30 sampai 50 Mbps untuk kita itu. Nah itu sangat penting untuk kelancaran, karena ketika itu event virtual baru putus-putus, orang akan live, orang akan bete jadinya. Nah, sering putus, sering apa, orang akan bete, orang sudahlah. Karena orang-orang juga ketika bicara event virtual dia berinvestasi kuotanya dia di situ. Jadi ketika bad sinyal atau begitu dia akan live dari situ. Nah itu yang harus kita perhatikan dan jaga mood jaringan. Itu memang poin yang paling penting. Selain itu ya tadi kontennya yang kita ingin lebih menarik, tampilannya seperti apa, mungkin teman-teman lebih kreatif lah, udah mau pakai green screen, mau pakai apa, itu banyak metode teknik yang bisa digunakan. Nah itu mungkin hal-hal yang penting di prepare sebelum kita memutuskan mau melakukan event. Sebenarnya event apapun sebenarnya, aktivitas apapun itu langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu caranya untuk melakukan aktivitas. Habis itu setelah itu kita evaluasi lagi nih setiap kali kita melakukan kegiatan. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, tadi di layar sudah ditampilkan atas nama Alia Triana, saudari Alia Triana, hendak bertanya kepada Pak. Ya, Kak. Jadi saya mau bertanya, bagaimana caranya tim Kala Toyota itu brainstorming soal event-event kreatif yang bakal dilaksanakan? Adakah tips dan trik buat mengonsepkan event yang bagus? Baik, mungkin bisa diulang, suaranya agak kekecilan. Ya maaf. Jadi, bagaimana cara tim Kala Toyota brainstorming soal event-event kreatif yang bakal dilaksanakan? Adakah tips dan trik buat mengonsepkan event yang bagus? Baik, silakan Pak dijawab. Pertama pastinya saya coba memberikan tim saya wawasan yang cukup luas. Jadi saya mau minta kepada tim gimana cara mencari referensi untuk kita bisa berkreasi atau membuat event. Salah satunya itu saya sering mengarahkan tim untuk melihat event-event di luar. Misalnya nih, kalau kita berkaca ke event musik, saya sering mengajak tim nonton Soundernalin. Itu salah satu event musik terbesar di Indonesia. Itu biasanya rokok yang bikin. Terus ada lagi namanya beberapa event pameran di Jakarta. Kita juga berkunjung ke sana, itu kita benchmark event Jakarta dan beberapa event-event lainnya, termasuk event-event komputer yang ada di Makassar. Dan dari situ kita mengumpulkan informasi, kita duduk bareng, ngopi bareng, diskusi terkait kelebihan dan kekurangan dari event-event yang kita lihat nih. Dari situ kita meramu konsep yang baru, apa nih yang kita mau bikin lagi. Misalnya kemarin, karena kita setiap kali, misalnya kita bicara mau bikin gathering di hotel nih, kita dan apa yang kita akan deliver di situ. Nah itu memang kita sama tim diskusi based on experience masing-masing tadi, based on pengalaman teman-teman yang lihat tadi, based on pengalaman dia lihat event ini, event A, event B, event ini, kita gabung di situ. Oh kemarin misalnya kemarin saya lihat Soundernalin misalnya ini bagus, ada banyak spot untuk orang foto. Kan tren sekarang itu orang suka selfie. Berarti di setiap event kita harus bangun dong booth foto yang Instagram, berapa sih istilah itu? Instagramnya ya itulah susah disebutnya Instagram itu.
Itu karena dengan itu orang akan tertarik. Iya, Pak. Ketika orang foto, dia post ke sosial media dia, event kita terkenal lagi. Jadi kita akan dapatkan endorser gratis dong. Ketika dia selfie, dia foto di spot itu, dan dia bagus, ini bagus di event Kala Toyota misalnya. Nah, hal-hal itu yang kita coba gali, saya tekankan ke tim untuk bagaimana senantiasa mereka selalu menambah wawasannya, melihat, tidak hanya melihat ke dalam, harus melihat keluar. Berkarena kalau kita cuma melihat ke dalam, kita jadi jago kandang. Nah, kita maunya semua tim itu punya jago bisa berkompetisi dengan yang lain. Ya tadi kita menganalisa setiap kali event, walaupun bukan event otomotif, tidak hanya itu otomotif, dilihat musik, kita lihat. Biasa teman-teman SMA, adik-adik SMA kalau bikin pensi, kita datang juga lihat pensi. Kita ikut pensi, ada food bazar, datang juga kita lihat. Untuk itu sekedar mencari referensi-referensi yang baru dan balik kita diskusikan. Paling mudah sebenarnya kita bikin konsep event itu ATM aja, amati, tiru, dan modifikasi. Tidak perlu dari hal-hal yang betul-betul baru. Ada hal yang udah bagus, kita modifikasi sedikit aja supaya tetap itu orisinal kita. Tidak perlu, kan kadang bikin konsep susah, orang kita selalu mau hal yang baru sekali, tidak pernah orang bikin, tapi itu susah. Sedangkan kita di dunia industri harus kejar-kejaran sama waktu. Nah, gimana caranya kita itu, ya kita ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Itu salah satu trip atau tips yang gampang sebenarnya yang kita sering lakukan untuk melakukan brainstorming. Jadi fase brainstorming pun ya kita tidak membatasi dulu, kita semua orang bebas mengeluarkan idenya. Nah, kamu apa idenya, apa yang kita list out, semua baru kita gabungkan. Baru kita coba ajukan ke pihak manajemen untuk disetujui. Kalau manajemen setuju, ya kita eksekusi activity-nya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak kepada Adit Triana telah menyampaikan atau bertanya mengenai event persiapan. Mungkin itu juga menjadi pertanyaan terakhir, Pak, di sesi ini. Kita akan melangkah selanjutnya kepada sesi foto bersama dan pemberian plakat. Baik, kepada teman-teman. Pak Aswana Miruddin ya, Pak? Ya. Sabar, Pak. Gimana? Ini, kita berdiri ya? Begini ya? Berdiri atau? Berdiri ya? Berdiri dong ya. Oke. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan sharing session, ya. Izinkan saya, Pak, menyampaikan sepatah dua kata. Saya akan mulai. Pandemi membuat kita sejenak terhenti dalam menuai aksi. Seluruh kegiatan yang sebelumnya telah terkoordinasi harus menanggung letih dalam tikaman mati suri. Di mana-mana terjadi krisis dan dekadensi yang tidak terbendungi. Namun kreasi dalam melahirkan inovasi akan terus bereinkarnasi. Anak-anak muda yang hebat adalah anak-anak muda yang lahir dengan sejuta talenta, yang tidak lelah-lelahnya berjuang dalam mengalahkan corona sang malapetaka. Kita berkumpul bersama untuk wujudkan cita-cita demi nama bangsa untuk satu negara tercinta, Indonesia. Baik, saya Gilang Ramadan dengan ini mengakhiri sharing session dan sebagai moderator akan saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih banyak. Pada audiens mungkin baik kepada saudara MC dipersilakan.
Pada peserta di Zoom, silakan untuk mengaktifkan fitur kameranya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak, silakan. Ayo. Ya, siap. Makasih. Yaitu games dengan hadiah yang menarik. Games yang akan kita mainkan yaitu Kahoot. Games ini tidak perlu menggunakan aplikasi, jadi teman-teman hanya tinggal buka linknya www.kahoot.it atau bisa lihat di kolom komentar di Zoom. Kemudian memasukkan kode room dan username. Username-nya jangan lupa di screenshot untuk bukti kepada panitia nanti. Jadi nanti akan ada kuis dari kami dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan hari ini. Akan ada 4 pilihan yang tersedia. Saya akan membacakan pertanyaan dan pilihan dan teman-teman tinggal memilih jawabannya dengan warna yang tersedia di layar. Waktu yang tersedia hanya 20 detik, jadi teman-teman peserta harus cepat-cepat ya. Di Kahoot. Apakah sudah tersedia linknya di kolom komentar? Mohon pamit ya. Pamit. Iya, Pak. Oke deh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Pantau tadi sampai habis ini. Jangan sampai ketinggalan. Kita tunggu sampai minimal 30 peserta join, jadi jangan sampai ketinggalan karena ada beberapa hadiah menarik. Oke, sebentar lagi, tinggal 1 peserta. Oke, kita akan mulai gamesnya. Silakan. Masih ada yang mau join? Kita
Kita tunggu 1 menit lagi ya kalau masih ada yang mau join. Oke, kita akan mulai. Silakan untuk operator. Pertanyaan pertama. Siapa nama pemateri kita hari ini? Silakan jawab. Ada pilihannya A. Gilang Ramadan, B. Dian Hidayat, C. Aswan, D. Irham. Silakan dijawab peserta. Oke, banyak banget yang betul kayaknya. Kita lihat siapa yang betul. Pertanyaan selanjutnya. Selamat untuk Aiman yang menjadi juara 1 di games pertama. Selanjutnya pemateri kita berasal dari kampus mana? Yang pertama yaitu Universitas Gadjah Mada, B. Universitas Hasanuddin, C. Universitas Negeri Makassar, D. Universitas Muslim Indonesia. Ayo, yang mana? Oke, banyak yang betul. Selamat untuk Bicu memimpin di games kedua. Apa profesi dari narasumber kita hari ini? A. Public Relation Kalak Toyota, B. Manager Kalak Toyota, C. Marketing Kalak Toyota, D. Marketing Communication Manager Kalak Toyota. Selamat untuk Uni yang memenangkan game ketiga. Kegiatan hari ini mengangkat tema tentang apa? Yang pertama adalah A. Pandemi, B. Media sosial, C. Kreativitas, D. Virtual event di masa pandemi. Siapakah yang benar di game keempat ini? Game 4 dipimpin oleh JJ Cantik. Selamat JJ Cantik. Nyontek. Sama-sama, Be Cantik. Pertanyaan terakhir ya. Apa tagline dari kegiatan hari ini? A. Mempertahankan kreativitas di masa pandemi. B. Mempertahankan kreativitas di masa krisis. C. Meningkatkan kreativitas di masa krisis. D. Menjadi kreatif di masa pandemi. Ayo, yang mana? Banyak yang salah. Kali ini dipimpin oleh JJ lagi. Siapa penyelenggara dari